signifikan ya terhadap gerak semu dari matahari yang terjadi, terhadap radiasi matahari yang diterima oleh bumi, dan terhadap lama penyinaran matahari. Baik, pada kesempatan kali ini ya, dari radiasi matahari tersebut ya, pastinya dia akan mempengaruhi terhadap kondisi yang ada di atmosfer. Karena kan sumber energi utama ya, matahari sebagai sumber energi utama yang diterima oleh bumi ya, yang mempengaruhi berbagai macam proses atmosferik ya, ataupun proses meteorologi ya, yang terjadi di atmosfer. Nah, saat ini yang kita bahas yaitu adalah tentang suhu udara. Ya. Suhu udara ini kan kaitannya, kalau tadi kan lama penyinaran matahari itu kan juga berefek terhadap suhu udara pada suatu daerah ya. Misalnya lamanya siang, ya, siangnya terlalu lama itu kan pasti yang dirasakan adalah suhu udaranya lebih panas ya, panas ataupun ya, kategorinya tinggi ya, tinggi atau yang dirasakan adalah panas. Ya. Tapi kalau misalnya yang lamanya malam ya, yang dirasakan adalah dingin atau suhu udaranya rendah. Dan ternyata suhu udara juga dipengaruhi oleh lintang, letak lintang ya. Di daerah ekuator pastinya kita rasakan ya, ini di daerah ekuator ternyata suhu udaranya adalah lebih tinggi ya daripada daerah-daerah subtropis, daerah ekuator atau daerah tropis ya, daerah tropis suhu udaranya lebih tinggi daripada suhu udara daerah-daerah subtropis. Dan juga letak geografi, topografi bukan geografi ya, topografi suatu tempat itu mempengaruhi temperatur. Dan adanya gunung-gunung, terus juga misalnya Anda tinggal di suatu lembah, ya, itu temperaturnya ternyata berpengaruh ketika malam hari ya. Malam hari itu ada yang dinamakan seperti istilahnya itu drainase udara. Jadi pada malam hari itu angin ya, turun ya. Jadi sehingga pada daerah-daerah lembah itu suhu udaranya itu lebih rendah dan yang dirasakan adalah dingin. Temperaturnya rendah dan dirasakan adalah dingin daerah-daerah lembah pada malam hari. Terus adalah kaitannya juga lautan. Lautan ini berpengaruh terhadap temperatur. Oke. Tadi disampaikan juga bahwasanya lintang bumi ya, daerah-daerah yang tropis, daerah-daerah subtropis ya, itu memiliki perbedaan yang signifikan. Kemarin aja ketika perhelatan MotoGP gitu ya, MotoGP yang ada di Mandalika kemarin ya, itu kan kebanyakan orang-orang yang daerah subtropis ya merasakan bahwasanya Indonesia ini ya sangat panas ya, panas sekali ya di daerah Mandalika. Apalagi itu kan daerah Mandalika kan pinggiran pantai ya, pantai. Selain lintang, di situ juga ada pengaruh dari lautan. Jadi ya yang dirasakan adalah ya sangat panas. Panas ya. Kata mereka sih apa ya? Ya hot ya, sangat sangat panas ya di Indonesia. Yaitu kalau kita lihat dari segi klimatologis, ya, daerah tersebut ya pertama dipengaruhi oleh lintangnya, kedua juga ada faktor lautan ya sekitarnya, maupun posisi topografi dan gunungnya di mana gitu. Oke.
Baik, sebelumnya saya mau presensi dulu ya. Presensinya. Ade Febrian ada? Izin Pak, Ade Febrian ada Pak, namun barusan izin ke toilet Pak. Toilet. Chat. Oke. Alfi Dimas, Siap hadir, Pak. Alif, Siap hadir, Pak. Anissa, Siap hadir, Pak. Akasa, Siap hadir, Pak. Agus, Siap hadir, Pak. Bella, Siap hadir, Pak. Bimbing, Siap hadir, Pak. Fahmi, Siap hadir, Pak. Fikri, Siap hadir, Pak. Gani, Siap hadir, Pak. Ilil, Siap hadir, Pak. Fatailah, Siap hadir Pak. Abil, Siap hadir, Pak. Nurul, Siap hadir, Pak. Reza, Reza tadi izin kayaknya. Reo, Siap hadir Pak. Untuk Reza hadir Pak, tapi offline Pak. Kendala jaringan Pak. Teddy, Izin Pak, Teddy hadir Pak. Tapi izin Pak, Teddy itu kendala jaringan Pak. Masih kendala jaringan. Vika, Siap hadir, Pak. Wildan, Siap hadir, Pak. Wulung, Siap hadir, Pak. Rafda, Rafda ada? Izin Pak, Repda hadir Pak dan kendala jaringan Pak. Jadi tidak bisa Pak tunggu lah Pak. Yusuf, Siap hadir, Pak. Sophia. Sophia, oke. Kemarin untuk laporan praktikum sudah saya terima ya di SIMAS, tapi kemarin banyak yang telatnya. Kenapa itu? Lupa ya. Izin Pak. Izin Pak, untuk Sophia gangguan jaringan Pak. Oke, kasih. Baru connecting, Pak. Oke, jadi nanti untuk pengumpulan tetap di SIMAS ya untuk laporan praktikum. Diperhatikan kapan tenggat waktu ataupun batas waktu pengumpulannya. Oke, praktikum kali ini nanti kalian silakan mencari data suhu udara di mana di 3 lokasi di Indonesia ya, bebas, dan jangan sama antar taruna ya, jangan sama antar taruna. Kalau sama salah satunya aja nggak apa-apa, tapi kalau tiga-tiganya sama itu jangan. Jadi nanti silakan cari lokasinya, data suhu udara. Data suhu udaranya, lalu dibandingkan bagaimana suhu udara pada misal lokasi A, lokasi B, lokasi C ya. Kalau bisa letak lintangnya juga disebutkan ya, di mana itu lokasinya, ya. Letak lintangnya, posisinya di mana ya,
misal kalian menyebutkan lokasinya adalah di data suhu udara stasiun klimatologi Yogyakarta. Ya, letak lintangnya di mana? Itu juga disebutkan nanti di data yang kalian dapatkan. Oke, untuk petunjuknya ya tentang materi praktikum pada kesempatan kali ini itu saya unggah di video ya untuk mempersingkat ataupun untuk menghemat kuota Anda, tadi katanya kendala jaringan ya. Jadi nanti silakan disimak bagaimana teori dasar maupun cara kerja nanti untuk praktikumnya ya. Itu ada di video tersebut. Linknya saya tautkan di kolom chat. Silakan nanti bisa dibuka dan disimak materi yang saya sampaikan dan dikumpulkan laporannya. Untuk datanya, data 1 tahun aja nggak apa-apa. Data 1 tahun aja, boleh tahun berapa aja boleh. Tapi harus sama antar stasiun tersebut ya, antar lokasi tersebut ya. Kalau tahun 2021 semua, ya 2021 semua. Jangan ada yang beda datanya. Nanti ditampilkan datanya terus dalam bentuk tabel maupun grafik ya. Nah, tampilkan dalam bentuk grafik bagaimana suhu udara pada wilayah-wilayah tersebut dan kalian bahas. Oke, sudah masuk kan itu di kolom chat ada tautannya. Silakan bisa disimak sambil menunggu buka puasa nanti ya. Atau mungkin yang daerah-daerah timur nanti ini sudah mau persiapan untuk buka puasa, bisa disimak sambil santai-santai atau sambil nanti ngabuburit, boleh disimak ya. Untuk laporannya kemarin sudah bagus ya, sudah bagus. Kemarin, terutama kemarin yang saya perhatikan, yang saya lihat untuk siapa ya kemarin, Bella kalau nggak salah. Bella itu sudah sangat bagus, rapi, runut gitu ya. Ada datanya, terus data hasil lampirannya, boleh ada lampiran, terus bagaimana hasil dari data tersebut ya, dan pembahasannya, dan kesimpulannya juga masuk dari tujuannya. Jadi, tujuan praktikum kali ini adalah di mana kalian harapannya ya itu dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi suhu udara di daerah-daerah tropis. Ya. Kemarin kan sudah membahas tentang radiasi matahari ya, itu bisa menjadi salah satu faktor juga. Terus dapat memahami ya, suhu udara di daerah tropis ataupun bagaimana variasinya maupun fluktuasinya suhu udara yang ada di daerah tropis. Ya, saya harapkan laporannya lebih bagus lagi ya untuk suhu udara ini dan lebih bagus dari yang kemarin ya. Tapi kemarin ada juga yang ngumpulinnya belum lengkap gitu. Mungkin karena batas waktu ya, belum terburu-buru sepertinya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan melanjutkan aktivitas dan silakan belajar dan disimak video pembelajaran yang setelah saya berikan. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak.